karena sedikitnya RTH, jalan-jalan untuk di perumahan-perumahan itu kita mengupayakannya supaya pakai paving, gitu, supaya ada penyerapan. Gitu. Kalau di aspal itu kan potensi banjirnya juga tinggi. Nah itu sudah kita dorong provinsi supaya pembangunan di perumahan-perumahan itu udah pakai paving, tapi dengan kualitas bagus. Halo CS Banpos, kembali lagi bersama kami di Banpos Podcast. Oke, hari ini tamunya luar biasa. Boleh dikenalkan sedikit Pak Daeng? Ya, CS Banpos, kali ini kita sedang berada di DPRD Provinsi Banten dan kita sedang bersama Pak Juheni M. Rois. Ya, betul. Pak. Selamat siang, Pak. Alhamdulillah. Beliau ini anggota DPRD Banten dari fraksi PKS dan sekarang ditugaskan di Komisi 4, Pak ya? Ya, betul. Ya. Nah, di Komisi 4 ini kan punya DPRD Banten punya fungsi pengawasan, terus tentu juga punya kewajiban menjalankan fungsinya dalam mengawal program pembangunan di Provinsi Banten. Salah satu yang juga banyak jadi persoalan dan banyak disorot itu soal di bidang tata ruang terutama itu penataan kawasan perkotaan. Nah, bisa dijelasin nggak Pak gimana sebenarnya fungsi dan peran Dewan dalam pengawasan di bidang tata ruang ini Pak? Ya. Kita berharap, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas atensi untuk kita melakukan bincang-bincang ya di sekitar ibu kota Provinsi Banten. Ya, kota Serang terutama itu Pak. Nah itu kita sebagai anggota Dewan juga mendengar aspirasi dari masyarakat tentang ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang yang luar biasa. Dan kalau untuk menjadi standar ibu kota provinsi ini kan masih jauh. Dari mana tuh Pak lihat jauhnya? Ya, kan Banten ini terdiri dari 4 kota dan 4 kabupaten. Nah, dari 8 kabupaten kota itu kan Kota Serang ini masih dibanding Tangerang Raya ini kan masih jauh. Masih jauh. Sebagai ibu kota provinsi harusnya ini berbenah. Ya, jadi didahulukan penataan ruang layaknya sebagai ibu kota provinsi. Nah, kan kita untuk akses dari tol menuju KP3B saja, itu kan jalannya masih belum selesai, tuntas. Ya, belum tuntas. Ini sudah 23 tahun kita kalau nggak salah ya, usia hampir ke 24 Pak. Nah, itu. Gitu. Jadi jalan dari Palima ke Pakupatan ini kan belum selesai, ya kan? Nah ini sebagai cerminan ibu kota provinsi ini masih harus berbenah dan harus diprioritaskan itu, dan itu menjadi kewenangan Provinsi Banten. Ya itu yang pengen saya tanya juga Pak. Peran Provinsi Banten dalam penataan ibu kota itu semestinya seperti apa sih Pak? Nah itu, jadi jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi itu menjadi istilahnya aulawiyat ya, prioritas. Itu dulu diselesaikan sehingga orang melihat di situ, oh Banten hebat, gitu kan, jalannya lancar, gitu kan, untuk menuju ibu kota provinsi dan pusat pemerintahan aja udah bagus. Tapi untuk menuju ibu kota provinsi dan maksudnya pusat pemerintahan saja, jalan aksesnya ini masih belum beres. Ini kan pertanda. Gitu. Jadi gubernur yang selama ini beberapa periode sudah beberapa
gubernur. Udah berapa gubernur, ini ngapain aja? gitu. Iya, betul. Kok jalan yang selalu dilewati kok enggak Bagus ya gitu. Iya. Kalau selain jalan kan Gitu. Pak, dari infrastruktur aja banyak ya yang di ibu kota ini, terus kota Serang ini gitu ya, yang masih acak-acakan gitu ya, kayak posisinya nggak tertata rapi gitu ya. Nah itu menurut Bapak yang harus dibenahi dari infrastruktur mungkin bangunan kota lah ya gitu, apa saja sih Pak? Jadi layaknya sebagai ibu kota provinsi, jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi itu harus luas, ya kan? Iya. Jangan sampai ada kemacetan. Oh iya. Nah, sebetulnya itu sudah dimulai, seperti jalan Cipocok Boru ya. Iya. Nah, itu kan sudah mulai diadakan Diperbaiki, pelebaran, perbaikan. Terus di jalan-jalan apa namanya Kota Serang yang sudah mulai macet, ini harus ada apa namanya jalan-jalan baru, gitu. Iya, betul. Yang tadinya, yang tadinya, betul, sempit. yang tadinya menjadi kewenangan kota, bicaralah antara apa namanya Pemkot dengan provinsi. Ini gimana kalau kita apa namanya kewenangannya diambil alih oleh provinsi, kemudian kita bebasin sehingga menjadi luas ini aksesnya. Sehingga masyarakat jadi senang gitu kan. Ada perbaikan. Oh ya ada segala apa namanya. Terus misalnya Serang Utara, ya kan? Serang Utara. Ini kan masih macet itu. Nah, gimana dibuat akses yang dulu rencana ada jalan dari taman ke menyusuri jalan tol. Itu apa namanya harus dimulai gitu. Supaya itu jalan akses yang dari arah Cilegon ke Ciruas enggak melalui apa namanya jalan utama Kota Serang. Bisa ada berbagai macam jalan alternatif. Tidak hanya mengandalkan jalan protokol. Betul, gitu. Tapi Pak, kalau Bapak ngelihat ini tadi itu komunikasi antara Pemprov Banten sama Pemkot Serang itu seperti apa sih Pak saat ini Pak? Ya, memang kalau kita melihat apa namanya mestinya harusnya itu yang namanya gubernur dengan wali kota itu harusnya ada keterikatan ya. Iya, ada komunikasi yang baik. Nggak mesti apa namanya dalam acara-acara yang resmi, ya ngopi bareng atau gimana. Bukan hanya seremonial Pak ya. Tapi itu pernah di ini nggak Pak? Pernah di attention nggak gitu sama Dewan kepada gubernur atau wali kota gitu untuk membahas masalah ini? Mudah-mudahan itu gubernur ke depan apa namanya bisa melakukan hal itu. Ya, bisa melakukan itu. Bukan hanya dengan wali kota Serang, tapi juga dengan bupati. Yang lain, iya betul. Yang lain. Itu ada komunikasi. Jangan sampai Provinsi Banten ini menjadi apa namanya kota ke-9 Provinsi Banten. Iya benar. Tapi Pak kalau ngelihat selama ini tuh sebenarnya apa sih yang menghambat atau menjadi pengganjal dari komunikasi antara pemerintah provinsi sama pemerintah kabupaten dan kota lain itu Pak? Terutama Pemkot Serang ini. Ya saya kira mungkin ada ego sektoral ya. Saya kira itu yang menjadi apa namanya. Tapi kalau menurut hemat saya sih kalau kita ngurus masyarakat ya kita harus benar-benar serius dan melepaskan ego-ego. Ya, silaturahim penting. Tidak ada masalah kalau kita sering silaturahmi. Untuk mencairkan supaya terjadi silaturahmi itu sebaiknya gimana tuh Pak? Ya, sebaiknya ada niat dari masing-masing gubernur dan wali kota. Kita nih mau ngebangun dan kita bukan hanya apa namanya kekuasaan di kita aja, tapi di yang lain juga kan saling mengikat. Provinsi ini kan tidak punya wilayah. Iya betul. Tapi Pak dilihat kan kita ada kota Tangerang itu lebih maju ya kalau kita lihat gitu dibanding kota Serang. Itu kalau misalkan dilihat dari sisi infrastruktur kayak gitu jelas lebih maju gitu. Nah itu berarti yang disalahkan itu sebenarnya wali kota, bupati atau gubernurnya? Jadi kita bukan dalam rangka menyalahkan. Bukan mencari siapa yang salah. Tapi ke depan ini gimana caranya gubernur itu sering silaturahim. Sebab kalau silaturahim itu ibarat kalau badan itu kita kayak olahraga.
Nah, iya. Gimana apa namanya darah itu lancar, mengalir. Iya. Ya kan? Kalau ada sumbatan-sumbatan itu kan nanti ada penyakit. Perlu diurut. Nah, Iya. gitu. Berarti Nah, itu yang- berhasil ya kalau misalkan ngelihat wali kota Tangerang ya. gitu. Jadi kalau kita komunikasi jalan, bukan hanya dengan wali kota dan enggak, tapi dengan Semua semua komponen. betul. Kalau balik lagi Pak, dilihat tadi kata Bapak kan infrastruktur jalan, misalnya contohnya ya yang kemacetan segala macam, kan itu penyebab kemacetan juga salah satunya parkir sembarangan ya Pak ya, di pinggir-pinggir jalan gitu, ruas-ruas jalan, itu yang menghambat kemacetan. Nah dari Dewan sendiri adakah apa namanya penanganan atau misalkan inspirasi dari mungkin dari masyarakat kepada Dewan untuk menangani masalah kemacetan yang di pinggir jalan itu? Ya, jadi kalau masalah parkiran itu kan kewenangannya kota, ya sebetulnya, gitu. Jadi itu tadi kalau adanya komunikasi antara Dishub provinsi, Dishub kota, ya. Tapi itu saya menariknya gini Pak, ini kan kaitannya sama gedung juga ya. Ini kan gedung juga jadi salah satu kewenangan di Komisi 4 Pak. Nah ini juga kan masalah pembangunan. Ya gedung, ya drainase, ya Kota Serang ini kan masih banyak ya. Iya, betul. Nah bicara tadi itu kemacetan itu, ini kan punya ini nggak kewenangan misalnya di jalan-jalan provinsi itu kan banyak juga gedung-gedung yang didirikan, gedung sekarang ini mulai banyak kan gedung-gedung tapi tidak memiliki lahan parkir. Ya. Apa perlu misalnya pemerintah provinsi itu menyelenggarakan atau menerapkan standar dalam bangunan gedung supaya akhirnya tidak menjadi kemacetan? Ya. Saya kira itu mungkin dibuat semacam ada pergub ya, edaran, surat edaran dari gubernur yang menjadi kewenangan Provinsi Banten. Bagus juga itu, dibuat apa namanya semacam peraturan gubernur aja, nggak perlu perda. Oh, nggak perlu perda. Yang kayak begitu, karena sifatnya cepat kan gitu. Iya. Buatkan pergubnya, pergubnya, ketentuannya seperti apa. Iya. Gitu. Karena kan kalau saya nggak salah tuh belum ada ya standar bangunan gedung yang untuk khususnya bukan non pemerintahan ya. Gitu. Kalau hotel-hotel kan harus ya ada. Dan itu lahan parkirnya saya kira kalau udah hotel mah udah hotel, rumah sakit ada sih. Tapi kan banyak juga misalnya rumah makan atau apa itu kan ramai-ramai juga dan lumayan makan banyak tempat itu kalau parkir. Iya. Kalau ibu kota sendiri juga kan ini Kota Serang banjir juga sering ya Pak ya. Nah ini kan pasti ada masalah mungkinnya dari drainasenya mungkin ya. Nah itu selama ini bagaimana sih penanganan drainase di Kota Serang itu sudah baik apa belum ya? Jadi kalau provinsi itu ada apa namanya istilahnya aspirasi masyarakat kan ada PSU itu ya. Itu cukup membantu. Cukup membantu. Kemudian 2025 ini kita sudah komunikasi juga dengan PUPR baik provinsi maupun kota untuk apa namanya memperbaiki drainase Kota Serang. Itu sudah kita sampaikan supaya kebanjiran yang tahun-tahun kemarin terjadi itu bisa ditangani. Misal kayak banjir di Pasar Lama, ya kan? Banjir di sekitaran Pasarawu, itu kan perlu penanganan. Kita kan ada Sungai Banten yang Cibanten, Cibanten. Itu kan mestinya dimanfaatkan agar menjadi pembuangan utama di situ. Iya, betul. Gitu. Nah, masalahnya kita ini banjir itu misalnya dari wilayah apa namanya Cinanggung, Pasarawu, dibuang ke wilayah Bumi Agung, ya teriak, Mandala teriak, Bumi Agung teriak, kemudian Bumi Agung belum selesai udah TBL, iya betul, ya kan? Jadi nggak beres-beres. Tapi kalau diarahkan itu ke Cibanten, ya, jadi saluran utama, dibikin saluran utama, gitu. Nah itu menjadi kewenangan provinsi. Saya sudah sampaikan itu dan mudah-mudahan untuk 2025 ini ada perbaikan apa namanya orientasi pembangunannya itu jelas. Ini kita menganggarkan ini untuk apa gitu. Jadi koordinasi juga harus PUPR provinsi dengan PUPR Kota Serang. Gitu. Jadi
apa yang menjadi kewenangan kota, apa yang menjadi kewenangan provinsi. Ketika dialog, ketika apa namanya bermusyawarah, ya itu insya Allah Iya. selesai. Kalau dilihat, kalau misalkan dari masalah banjir juga kan banyak ya Pak faktornya atau penyebab banjir tersendiri itu. Iya. Nah kalau di Kota Serang ini, RTH di Kota Serang ini sudah memadai nggak Pak? Kalau dilihat kan taman-taman kotanya juga masih sedikit Masih gitu. sedikit. Iya. Nah itu dia. Makanya karena sedikitnya RTH, jalan-jalan untuk di perumahan-perumahan itu kita mengupayakannya supaya pakai paving, gitu, supaya ada penyerapan. Gitu. Kalau di aspal itu kan potensi banjirnya juga tinggi. Iya, Nah itu sudah kita dorong provinsi supaya pembangunan di perumahan-perumahan itu udah pakai paving, tapi dengan kualitas bagus, gitu. Gitu. Itu juga salah satu cara supaya karena kita RTH-nya kan sedikit, iya. gitu. Itu untuk ke arah RTH itu ada rencana penambahan RTH lagi? Mestinya seperti itu ya. Kita terbuka untuk apa namanya? DPRD Banten dorong itu nggak Pak? Iya, kita pasti dorong. Ya supaya apa namanya ada ruang publik yang apa namanya masyarakat gitu kan. Iya. Nah itu saya pikir harus apa namanya secara bersama-sama ya membuat semacam rencana itu. Gitu. Ya perlu itu juga ya, bukan hanya dari Pemprov tapi dari Pemkot. Dari Pemkot. Cuma masalahnya kan kadang-kadang Pemkot itu dibanding provinsi bahkan ya keterbatasan anggaran kan bahkan dibanding yang satu namanya dinas di anggaran provinsi aja, tidak ada yang tidak terbatas. Iya, artinya gini Semua Pak, terbatas. yang pengen saya tanya itu sejauh sudah layak belum sih bantuan kan tiap tahun tuh ada bantuan provinsi ke Pemkot Serang ya. Nah sebenarnya sudah sebagai sebuah ibu kota kan perlu banyak dana dan perlu juga Pemprov memprioritaskan itu seperti kata Bapak tadi. Apa yang sudah diberikan saat ini itu sudah cukup? Memang kalau bantuan keuangan dari sisi jumlahnya apa namanya masih kecil, ya. Tapi kan kita bukan hanya itu, bantuan provinsi yang berupa program itu juga kan banyak, gitu. Nah, oleh karena itu ke depan koordinasi itu menjadi penting, gitu. Koordinasi antara Pemkot dengan provinsi. Untuk masalah anggaran, saya kira bisa dibicarakan. Kalau saat ini Pak, prioritas pertama atau utamanya dari provinsi kepada ibu kota, provinsi Banten sendiri gitu, apa yang diprioritaskan untuk pembangunan dulu gitu dari infrastruktur? Ya, kalau saya sampaikan ke dinas terkait di Komisi 4, baik itu apa namanya PUPR atau Perkim, itu penyelesaian apa namanya pelebaran jalan dengan drainase, itu yang kita dorong dulu, gitu, supaya apa namanya macet teratasi, banjir teratasi, karena ini penting, gitu. Nah kalau ini sudah teratasi, mungkin kedepannya membuka akses jalan, pelebaran jalan, supaya misal di Kebon Jahe itu kan akses dari mana-mana itu kan, ngeblok di situ. Padahal orang dari Cilegon, nah bisa nggak nih dari sebelum itu ada akses jalan diurai lagi gitu, menuju Ciracas. Kita buat jalan, pelebaran jalan supaya ke arah sana itu. Kalau perlu dalung itu digedein, digedein dalung itu gimana caranya? Diambil oleh provinsi. Gitu. Jadi kayak gitu-gitu harus apa namanya dibuat perencanaannya supaya ada apa namanya kayak misalnya dari Cilegon ya mau ke Semen kan numpuk di Pasar Lama, makanya Ramadan kan macet terus, iya kan? Iya jalur gitu. itu. Nah gimana dari lampu merah Kelapa 2 itu, itu kita perlebar terus ke arah sana diperbaiki jalannya. Sehingga orang mau ke Semen dari Cilegon itu nggak perlu ke Pasar Lama. Iya betul. Gitu. Saya lewat situ mulu Pak. Jadi jalan-jalan pusat-pusat kemacetan itu harus didesain, diurai lagi.
Iya, kan kalau dari Dewan sendiri kata Bapak sudah mendorong ya tentang pelebaran jalan atau drainase kayak gitu. Dan tanggapan dari Dinas-dinas dinasnya itu bagaimana gitu Pak? Untuk yang saya sampaikan terkait dengan drainase itu kemungkinannya akan direalisasikan dalam waktu dekat. Tapi kalau pelebaran jalan ini kan membutuhkan anggaran besar, jadi kita harus bersabar. Tapi yang penting apa namanya wacana itu harus kita terus dorong ya. dia dorong, gitu. Supaya kalau misalnya 1-2 tahun ini belum bisa, ya mungkin gimana caranya supaya itu bisa dilaksanakan. Itu yang hambatan, berarti hambatan terbesarnya itu dari dana. Anggaran, di mana-mana anggaran. Ya makanya kita harus bersabar. Iya. Kita membuat prioritas apa namanya anggaran. Ya. Oke. Kalau misalnya nih Pak ya, ibu kota sendiri ini kalau kata Bapak gitu ya, sudah layak belum sih disebut ibu kota gitu? Ini bukan layak tidak layak, ini sudah jadi ya. Iya sih sebenarnya. Cuma ya gitu Pak, kalau kita Harus itu ditingkatkan. kadang Iya. orang luar tuh datang ke kota Serang, wah ini mah kelasnya kecamatan. Iya gitu kayak bukan ibu kota gitu. Ya. Nah itu Gimana tuh, Pak? iya bagaimana tuh tanggapan Bapak? Ya, jadi itu sebuah tantangan tersendiri bagi Pemprov maupun Pemkot untuk berbenah, gitu, untuk mempercantik diri, untuk apa namanya, ya Meningkatkan yang meningkatkan, gitu. Gimana caranya supaya ya itu tadi infrastrukturnya harus selesai dulu, gitu. Oke. Ya, jadi kadang masyarakat juga harus diberikan pemahaman ketika rumahnya terkena gusuran, Iya. pelebaran jalan. Itu dikiranya merugikan, padahal itu menguntungkan. Kenapa? Karena nilai jual tanahnya itu akan lebih Tinggi. Iya betul. Apakah faktor dari misalnya kekurangan investor juga bisa menyebabkan tidak Pak di kota Serang? Itu menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah, ya kan? Kita juga harus membuka diri. Mungkin juga Pemprov apa ya, jangan sampai kurang piknik lah kira-kira gitu. Iya betul. Mainnya harus agak jauh Pak ya. Nah, Iya. gitu. Mungkin bisa mencontoh ke kota Tangerang ya. Apalagi kalau gubernurnya ngadain informal meeting dengan dewan. Iya. Saya sih pengennya begitu. Oh, berarti selama ini belum pernah. Belum pernah gubernur ngajak informal meeting dengan dewan. Padahal dewan ini kan banyak info, Iya betul. ya kan? Mereka Aspirasi masuk ke sini. aspirasi masyarakat, Iya. bukan hanya dari masyarakat bawah, tapi juga dari masyarakat berbagai macam kalangan. Mungkin ada yang punya hubungan dengan apa namanya pengusaha luar negeri, ini itu segala macam. Nah itu perlu digali oleh wali kota, oleh gubernur. Iya. Ya misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, informal meeting, ngopi lah, gitu. Iya. Ngopi bareng. Emang harus sering ngopi bareng. Harus begitu. Iya. Harus Lagi zaman ini kan, ngopi bareng kan. Iya benar. Nah itu harus ditangkap, gitu. Nah, itu tantangan nih buat gubernur Selanjutnya, berikutnya. iya Banyakin ngopi. Kita juga diajak Pak. Kita juga punya banyak informasi Pak. Siap. apalagi media ya. Iya, terutama ini tadi soal ini informasi yang agak ini mungkin ya. Dalam pembangunan yang dikerjakan oleh dinas gitu kan selama ini, terutama di PSU, di baik pembangunan itu masih banyak temuan-temuan masalah ya terutama di dalam LHPPPK segala macam. Nah itu bapaknya ngelihat seperti apa tuh masalah-masalah itu Pak? Iya. Sepengetahuan saya yang kita apa namanya laksanakan itu alhamdulillah bagus. Ya, sepengetahuan saya. Tapi mungkin ada yang kurang speknya dan seterusnya, itu yang menjadi masalah. Makanya kita harus wanti-wanti ketika ada aspirasi ke dinasnya harus kenceng. Ini nggak boleh kurang speknya, gitu kan? Yang misalnya K-nya K300 harus ketebalannya jangan sampai kurang dari 8 cm misalnya gitu. Yang kayak gitu harus cerewet kitanya dari sisi kitanya anggota dewan. Awas ya. Nah kalau kita sering bicara begitu,
baik ke dinasnya ataupun ke pelaksanaannya misalnya, itu insya Allah mutunya akan bagus. Gitu. Dari kekurangan-kekurangan itu apa sih sebenarnya yang perlu ditingkatkan Pak? Kalau dari pengawasan kan pasti sudah tadi itu Kalau masyarakat kan banyak nggak tertampung aspirasi itu, sehingga perlu antri ya. Cuman karena anggarannya apa namanya ini aja saya ini ya yang apa namanya barusan ikut kontestasi lagi. Itu masyarakat sudah nanya, Ustadz, ini nanti di Komisi 4 lagi nggak? Ya, jadi informasi nih, CS Banpos, Pak Haji Juwain ini terpilih lagi di periode 2024-2029. Alhamdulillah. Ya. Selamat nih. Ya, tapi itu Pak, tadi tuh balik lagi ke soal temuan-temuan itu kan, atau permasalahan-permasalahan itu. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan dinas supaya akhirnya setelah dicereweti sama Dewan? Pengawasan. Dari dinasnya, dari sisi artinya dinasnya. Bukan cuma Dewan aja ya? Bukan hanya dinas saja, bukan hanya Dewan aja, tapi di dinasnya juga pengawasannya. Di beberapa apa namanya lokasi pembangunan, pengawasan dari dinas kurang. Pengawasan dari dinas kurang. Itu yang bikin mungkin timbul kualitas menjadi bisa dimainkan. Kalau sepengetahuan saya ada apa namanya yang program dari Pemprov Banten ya, kemudian ada yang apa namanya main-main, itu saya nggak main-main, langsung saya tegur, gitu. Jadi kalau bisa saya pernah merekomendasikan ke apa namanya DPKAD untuk tidak dibayar, gitu, karena itu apa namanya tidak sesuai dengan perencanaan. Ya, tapi kalau bicara apa namanya pengawasan itu kan tentu Dewan juga sulit, karena jangankan untuk jalan, untuk PSU aja hampir 1.600-an ya gitu. Artinya ya kan dengan sekian kan kita misalnya mengawasi berapa satu-satu mah sudah beres Pak. Iya, artinya setiap anggota Dewan kan punya apa namanya ininya sendiri kan, artinya dapilnya sendiri. Gitu. Jadi udah itu aja, masing-masing di dapilnya mengawasi, insya Allah gitu. Artinya peran aktif Dewan juga, tapi ketika dinasnya juga tidak melakukan pengawasan juga, itu lebih berat ya. Tapi selama ini antara Dewan dan dinas masih terjalin hubungan dengan baik kan Pak? Ya biasa kalau dinas dengan Dewan mah kan. Dewan tukang ini bagian cerewet, bagian cerewet ya. Umumnya baik gitu, insya Allah. Ya, oke. Mungkin terakhir closing statement dari Pak Juwaini soal podcast kita hari ini, bagaimana soal terutama tadi soal penataan kota ya, dan bagaimana Kota Serang perlu terus meningkatkan kapasitasnya sebagai ibu kota, dan Pemprov Banten harus tentu aktif memberi bantuannya. Ya. Silakan Pak. Jadi berharap nanti ke depan gubernur yang akan terpilih itu betul-betul memperhatikan Kota Serang sebagai ibu kota provinsi, terutama tentang infrastruktur. Yang pertama. Yang kedua, kita baru saja mengalami peristiwa PBDB, ya, penerimaan siswa baru. Itu sangat miris. Nah, itu juga harus diselesaikan. Jangan sampai ini dari tahun ke tahun berulang kembali. Ya, jadi saya berharap jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi segera diselesaikan, terutama jalan Palima Pakupatan, kemudian kewenangan-kewenangan kota yang nggak bisa bangun oleh kota segera diambil alih oleh provinsi untuk kepentingan masyarakat, sehingga penataan Kota Serang ini menjadi cantik dan indah. Amin. Oke, CS Banpos, demikian podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita berharap tentu Kota Serang bisa menjadi kota yang representatif sebagai ibu kota provinsi Banten dan membanggakan kita semua. Amin. Ya, terima kasih. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.